Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat-sobat semua. Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Catatan perjalanan kali ini, kami sekeluarga akan mencoba tempat baru di daerah Cikole Lembang, tepatnya Cozy Land Campsite. Untuk suhu rata-rata siang hingga sore hari sekitar 24 derajat dan pada malam hari sekitar 18 derajat. Sesuai perkiraan cuaca, di situ terlihat sekitar jam 17 juga akan turun hujan. Nah, untuk catatan perjalanan kali ini, kami akan perlihatkan posko penyekatan untuk nomor ganjil genap. Jadi di situ akan banyak sekali petugas dan kebetulan karena nomor polisi kami ganjil dan kami berangkat di tanggal ganjil, alhamdulillah kami bisa melewatinya. Dan di video ini juga kami menampilkan saat kami kembali ke Bekasi ya, tempat kami, karena kami menggunakan nomor ganjil, sedangkan pada saat itu adalah hari genap, maka kami diminta putar balik untuk kembali ke Bekasi lewat Bandung atau tepatnya Tol Paster. Semoga teman-teman mendapatkan info yang jelas untuk pengaturan ini dan bisa bersiap apabila bepergian atau mencoba Cozy Land ini ya. Selama masa PPKM di mana diterapkan ganjil genap untuk pergi ke tempat wisata. Di sini terlihat ketika kami balik di hari genap ya, kami diminta putar balik oleh petugas. Petugas yang berjaga cukup tegas. Nah, di sini terlihat kami kembali untuk menggunakan jalur Bandung. Nah, kembali di catatan ini kita menuju ke Cozy Land ya, sobat-sobat. Untuk lokasi itu cukup mudah diakses. Kita menggunakan Google Maps dan cukup akurat petunjuknya, jadi tidak usah khawatir sobat-sobat. Meskipun baru 5 bulanan tempat ini dibuka, tapi cukup jelas rutenya yang akan kita tempuh. Cuaca cukup cerah, lalu lintas juga cukup lengang pagi ini. Dan kita disuguhi pemandangan yang indah ya, selepas tol Subang hingga ke lokasi, jadi perjalanan tidak membosankan. Suasana sangat lengang, jadi perjalanan juga tidak melelahkan, di mana waktu tempuh kami sekitar 2 jam 40 menit dari Bekasi. Nah, di pertigaan ini coba saya mundurkan ya. Ini kita belok ke kanan menuju Green Grass Campsite. Hingga catatan perjalanan ini kami buat, Green Grass Campsite masih tutup selama PPKM. Tapi untuk Cozy Land buka ya saat itu. Nah, rutenya masih sama ya sobat-sobat dengan Green Grass.
Nah, ini kita lihat, coba saya mundurkan. Nah, di sini adalah lokasi Green Grass Campsite. Kami lihat saat itu juga tertutup portal, jadi memang tidak boleh ada pengunjung. Nah, dari pos ini kami menyampaikan ke petugas bahwa kami akan menuju Cozy Land Campsite dan diperbolehkan untuk masuk tanpa membayar apapun. Nah, di sini kami mengikuti jalan dari pos tadi ke arah kanan, terus lurus saja kita ikuti sesuai petunjuk Google Maps. Alhamdulillah hingga saat ini perjalanan cukup lancar, sobat-sobat semua. Tidak ada kendala kami dalam perjalanan ini. Nah, di dalam ternyata banyak sekali pesepeda ya. Jadi sobat-sobat harus berhati-hati, terutama ketika weekend untuk berkunjung ke Cozy Land ini. Nah, di sini kita telah sampai di Cozy Land Campsite. Kita belok kanan memasuki area camping. Area camping ini terdiri dari dua sisi ya. Ada sisi piknik ya, sebelah kiri kita lihat ada jalan yang sudah di konblok. Kemudian di sisi kanan adalah area camping. Nah, jalanan ini menuju ke atas ke pos ya, pos jaga. Nanti kita disambut oleh petugas, di mana petugas ini tidak langsung menagih sewa gitu, tapi akan menunjukkan lokasi. Nah, tarif campingnya per orang Rp40.000 dan tarif toilet Rp2.000. Ada 2 toilet pria dan 2 toilet untuk wanita. Memang tidak biasa ya di tempat camping itu kita dikenakan tarif untuk menggunakannya sebesar Rp2.000 setiap kali menggunakan. Mungkin ini sebagai bahan perbaikan ke depannya untuk pengelola. Nah, suhu kami saat itu sekitar 20 derajat ya, 23-24 derajat. Tidak terlalu dingin, sejuk udaranya. Di sini kami mencoba menyiapkan makan siang seadanya. Tenda sudah kami dirikan dan kami langsung menyantap makanan yang sudah dimasak saat kami datang. Suasana cukup sejuk dan beberapa campers yang baru datang juga sedang membangun tendanya di sisi kiri kanan kami. Cukup ramai. Nah, karena kami mendapat info sekitar jam 17 itu akan turun hujan dari perakiraan cuaca yang kami dapat di internet, maka sedari awal kami sudah membuat ya parit di sekitar tenda kami, karena memang lokasinya ini agak menurun ya, jadi kami coba menyiapkan. Oh ya, untuk sinyal GSM cukup bagus, saya menggunakan Telkomsel dan masih bisa kami pakai untuk WFH pada siang ini. Nah, ini adalah suasananya. Saya coba mereview dari atas ya. Jadi memang tempat camping ini menurun ya dari atas hingga ke bawah, dan ini area piknik pun ternyata bisa digunakan juga untuk kemah. Di sini terlihat ada beberapa kemah di area piknik yang bisa digunakan, bisa terlihat.
Nah ini, nah sayup-sayup terdengar ada musik ya, karena pada saat itu kebetulan ada komunitas dari otomotif Depok yang sedang melakukan acara dengan mengundang penyanyi. Jadi suasananya cukup ramai. Nah ini adalah konblok yang digunakan untuk pengunjung piknik. Nah ini ada di atas, paling atas. Ini banyak sekali parkir mobil dari komunitas tersebut. Nah di sisi kanan terlihat pos jaga. Untuk setiap pengunjung pasti akan melewati pos ini dan nanti akan disambut oleh petugas. Di sini seperti terlihat ada kendaraan yang baru masuk, langsung disambut oleh petugas, dan nanti petugas akan menunjukkan lokasi terlebih dahulu. Tidak langsung memungut biaya, sekiranya cocok baru akan dikenakan tarif sewa lokasi. Untuk jalanan sendiri, karena ini masih baru ya, kita lihat sudah ada jalur untuk kendaraan berupa kerikil ya. Tapi untuk tanahnya sendiri cukup gembur ya, belum terlalu keras, sehingga untuk pemasangan tenda itu beberapa kali saya harus memilih tanah yang cukup keras untuk menancapkan pasak. Suasananya makin siang makin ramai terlihat, pengunjung terus berdatangan. Nah di depan itu terlihat ada bangunan toilet ya sobat-sobat semua, sebagai center dari tempat bercamping biasanya adalah toilet. Untuk camping biasanya saya selalu membawa tenda private ya, tenda toilet sendiri, dimana biasa kami gunakan untuk kondisi darurat. Nah di sini terlihat saluran air yang digunakan untuk mengaliri air yang sepertinya baru saja dibangun oleh pihak pengelola. Di sini terlihat jalur-jalur air ya yang sudah dibuat. Nah, jalannya terus menurun ke bawah ya. Jadi ini saya tampilkan. Jalannya terus ke bawah, dan di bawah juga ada beberapa tempat camping yang sudah dibuat yang bisa digunakan. Sebelum memilih lokasi ini saya sempat menanyakan kepada petugas apakah aman dari hujan ya apabila air meluap. Dijawab oleh petugas saat itu aman, karena aliran saluran air pembuangannya itu sudah dibuat sedemikian rupa menurut petugas saat itu ya, saat siang sebelum hujan. Nah ini kondisi sore. Nah ini adalah lokasi di bawah yang ternyata area rawan banjir. Jadi sobat-sobat semua yang apabila berkunjung ke Cozy Land sebaiknya menghindari area ini, karena ini rawan banjir. Ternyata saluran yang tersedia saat ini ya itu belum cukup memadai untuk menahan luapan banjir dari atas ya, luapan air dari atas yang cukup deras. Nanti akan kami perlihatkan
kondisi ketika hujan. Nah, ini ketika jam 17 sesuai perakiraan cuaca, kebetulan cukup akurat pada saat itu hujan cukup deras. Sobat-sobat bisa lihat di sini. Nah, di sini juga terlihat air sudah melebihi saluran, ya, dan hujan deras masih berlangsung. Ini sore hari ya, sekitar jam 5 kurang lebih, hujan deras. Karena tanahnya gembur dan terkena hujan, beberapa pasak kami juga terlepas. Nah, ini kondisi malam, masih hujan ya, hampir sekitar jam 6 sampai jam 7 sore ini masih hujan. Hujan deras berlangsung cukup lama. Nah, alhamdulillah hujan telah berhenti ya, dan ini kondisinya suhu saat itu sekitar 18 derajat. Ini suasana malamnya cukup gelap ya, bisa terlihat suasana setelah hujan. Nah, saya juga masih bisa WFH dari lokasi ini. Pada malam itu sinyal cukup baik. Nah, ini suasana malam tenda kami. Nah, ini suasananya cukup syahdu ya. Nah, ini di pagi hari, sobat-sobat semua. Ini adalah suasana pagi hari saat setelah saat malam diguyur hujan. Di saat malam diguyur hujan deras maksud saya. Di sini terlihat tanahnya lembab tapi tidak becek ya, sobat-sobat ya. Tidak becek atau berlumpur. Nah, ini adalah kondisi tempat cuci piring. Ini adalah toilet pria yang berbayar Rp2.000 setiap kali kita menggunakan. Kondisinya cukup cukup bersih ya. Ada 2 toilet pria dan 2 toilet wanita. Nah, ini adalah suasana pagi hari. Udara bersih dan segar terasa ya. Dan ini juga yang membuat kami semangat ya untuk camping. Karena suasana ini yang sangat kami rindukan ya. Demikian catatan perjalanan kami kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan menambah informasi buat rekan-rekan yang ingin mencari tempat camping baru.